haus nafsu. Yang ketiga, penghalang kita ibadah adalah harta dunia. Ini penghalang dunia. Harta dunia selalu menyibukkan kita, melalaikan kita lupa kepada Allah. Makanya ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada penghidupan dunia ini melainkan permainan atau mata benda perhiasan yang menipu. Karena sifatnya dunia ini kata ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Harta yang di sisi kamu yang fadu akan binasa habis. Kayak apa itu kita banyak habisi harta pasti tertinggalkan. Ada apa sifatnya dunia. Tapi wa ma indallahi baqin, pahala sekecil apapun yang ada tersimpan di sisi Allah Ta'ala itu akan bakal. Kalau bakal kita menikmati ya. Bila baik dapat dua kita nikmatnya. Nah sekalipun kebaikan itu kecil benar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekalipun sekecil kayak alar samud saja, pasti kita melihat merasai kebaikan tadi. Tapi sebaliknya kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang menggawi kejahatan sekecil apapun, kita merasai dua siksaannya kelak. Maka dunia ini sifatnya hanya sementara. Makanya pesan Rasulullah dia lawan umatnya, lawan kita, munfid dunia, jadilah kamu hidup di dalam dunia ini ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Seakan-akan engkau itu orang asing dan berantara pulau. Jadi dari sini ikan hidup di dunia itu umpamakan ikan ini seperti orang asing dan berantara orang dari semua. Kita bisa bilang kampung orang kalau semalam 2 malam ya, mau 2-3 bulan orang awal bisa kita awal. Ini sama saja kayak gitu dan kali kita hidup di dunia ini. Awal dirusabilin jersilin atau jersin ikan itu berlayar itu artinya musafir di perjalanan. Kalau mau iwan singgah ada warung jujur ada warung musafir dan di warung ada yang buka lagi ada warung ternyata dulu lagi masih datang bisa kalau warung bilang Orang biasanya makan, hidup, tunggu, berangkat pulang. Umpamakan ajaran Nabi, jika hidup di dunia semacam itu. Makanya banyak yang pesan Rasulullah lawan kita di sini di dunia hanya sementara, dan penghidupan sebujur-bujurnya ada nanti akhiratnya. Nanti akhirat di sini kurang bujur. Jadi di sini kalau sudah tahu kita itu dunia begini, oh ini baik, ini kan menyelamatkan lawan kita dawi. Oh ini ada bagus, ada ini jahat, dicela oleh hukum agama. Bila menggawikan haram dosa, aku jauhi karena aku akan mati. Artinya pulang pada hari akhirat membawa apa karena bawa amal ibadah. Nah ini video Rasulullah artinya mengiringi orang yang meninggal itu yang tiga. Yang sebabul mayyitu, yang sebabul lil mayyitin yang mengiringi bagi mayit itu tiga. Bayar jauh nabi, bayar terbuah itu. Bulik dua macam, sebuah yang berubah ada dua. Nah pada dua macam ini lagi pulang mulai di rumah mayit ini sampai ke kubur 3 macam. Dua macam ini buliknya ada berapa dalam kubur hanya 1 sampai dalam kubur. Nah pada dua ini ahluhu wa maluhu, hartanya dan keluarga. Misalnya pulang dari rumah kayak mobil surau terakhir bosnya anak mati lah, aku artinya buat dalam motor motor ini sudah sampai ke kubur lah, dalam tinggal kubur. Kedua keluarga itu anti ini banyak. Nah ini dalam kubur
nang terang hakun ketinggal wayat rukuah hidup satu hakun ketinggal tempat kabur. Kenapa? Amal ibadah. Itu nama-nama kita yang dalam kubur. Bila kita banyak amal ibadah, maka amal kebaikan itu yang membela kita nanti di dalam kubur. Di sini tinggalkan yang haram, jauhilah artinya yang bermanfaat, artinya mengandung ibadah kepada Allah. Yang berusaha dari haram di sini, main judi dan mencuri, menipu, ini termasuk. Yang keempat, jersirin hukum syara makruh. Makruh itu barang yang diberi pahala jika meninggalkan dia dan tiada disiksa jika memperbuat dia. Makruh. Bila digawi nih, arti makruh ini ada dosa. Tapi bila kita tinggalkan, arti makruh ini kan bila digawi ada dosa. Bila kita ada menggawi kita pahala. Ini bukan sunat. Contohnya kayak apa makruhnya? Seumpama memakan bawang mentah. Bawang mentah, bawang sibuk kan, makruhnya double kayak dari tertai, enak, makruhnya. Tapi bila kita makan, ada dosa itu. Bila kita ada makan, ada pahala. Karena makruh. Imbang terpulang dan minum rokok, ya rokok umumnya makruh juga. Bila kita berrokok, ada dosa itu. Namun ada berrokok menghilangkan baunya itu, ya tidak apa-apa. Wafa'ilul makruh dan ibadah. Orang memperbuat menjauhi dan makruh ada disiksa oleh ulama. Jadi bila kita tinggalkan, makanya di sini dapat pahala. Yang kelima, jersirin mubah, artinya harus, yaitu barang yang tiada diberi pahala jika memperbuat dan tiada disiksa atas meninggalkan dia, seperti makan dan minum. Umumnya harus makan minumnya digawi dari pahala juga. Misalnya asal buat ditinggalkan tapi harus bisa jadi pahala tergantungnya. Nah, contohnya makan supaya jadi pahala, at-taqawwi anil ibadah. Makan menjadi pahala seperti niatnya itu kuat untuk ibadah. Saya makan dari sini hati supaya kuat sembahyang, supaya kuat menolong orang, supaya kuat baca selawat, baca istighfar, baca tasbih, baca nan baik-baik misalnya. Niatnya makannya, maka jadi pahala. Sambil makan minum gurih itu umumnya kuat, tapi itu bisa jadi pahala. Bila niat yang baik jadi pahala. Makanya ya Rasulullah dalam hadis ini, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amal. Nah, artinya niat dulu ya. Jadi bila makan itu niat yang baik, makan itu yang baik dia pahala juga. Muridnya sama, makannya sama. Kalau orang ada berlian jadi pahala tadi, orang dapat kanyangnya, pahalanya orang pada dapat. Ada kita misalnya berlian supaya kuat beribadah, supaya kuat kau membantu orang lain. Lalu makan kita nih kanyangnya dapat, pahalanya pun dapat. Bila yang harus itu disertai niat yang baik,